ya gitu. Cuma dari hal-hal kecil kalau emang ternyata impact-nya gede, penghargaan tuh akan datang dengan sendirinya. Sama nih kayak sepertinya Bribka Batias yang memberdayakan petani di Kerom sampai kesejahteraannya meningkat. Masya Wow, kita kaya Allah. raya bersama ya guys ya. Masya Allah. Dan mungkin kalau menurut dari BKBTI sendiri, mungkin yang bukan kayanya kali ini, tapi lebih Mm-mm. kepada ya udah kita sejahtera bareng-bareng aja Bener. gitu. Karena itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Atau bahkan mungkin ya at the beginning tuh mungkin niatnya cuma yang penting kita ada aktivitas aja kan bisa jadi kayak gitu Mm-mm. doang ya. Tapi karena Betul. dilakukan dengan terus-menerus sampai bisa mensejahterakan masyarakat itu luar biasa banget. Kita tanya langsung aja sama orangnya nih. Yuk. Kebetulan kita berhasil untuk ngajakin Bribka Batias Yikwa, Banit 3 Sat Reskrim Polres Kerom. Yang saat ini bergabung sama kita meskipun harus lewat digital alias saat ini harus bergabung sama kita via online ya. Selamat pagi Bribka Batias. Halo Bribka Selamat, Batias. selamat pagi Pak. Pagi Selamat Pak. pagi. Sehat Pak? Siap, Orni. Siap. Pak Batias Siap meskipun sekali. ini kayaknya di Papua udah plus 2 jam sama Jakarta ya. Kayaknya sekarang di sana Siap, betul. jam berapa tuh? 11, hampir jam 11 ya? Siap, siap. Betul sekali. Oke. Tapi Bribka Batias sebelum cerita dan ngobrol lebih lanjut, Kerom tuh di sebelah mana Papua sih? Kita pengen tahu deh lokasinya. Baik, terima kasih. Jadi Kerom itu dia perbatasan dengan negara Papua Nugini. Oh. Oh. Berarti bagian paling Siap. timur Indonesia bisa dikatakan begitu ya, Pak? Siap, dia paling timur. Siap. Oke, nah yang menarik adalah karena kalau kita sedikit mengulas profil dari Bribka Batias Yikwa ini, beliau ini menggerakkan warga untuk buka lahan pertanian baru di Kerom, Papua. Nah ini tuh didasari atas keinginannya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dan ditanam juga banyak ya, nggak cuma satu bahan aja gitu ya, tapi macam-macam palawija ibaratnya kayak gitu ya. Pak, aku mau nanya-nanya sedikit nih Pak untuk Pak Batias sendiri. Pak Batias, senang rasanya ketika kita bisa berbincang, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang bisa menginspirasi orang-orang di luar sana di pagi hari. Untuk Pak Batias sendiri, Pak, apa yang mendasari atau memulai langkah yang dilakukan oleh Pak Batias sendiri untuk kemudian bertani dan ngajakin warga setempat untuk ikutan terlibat di dalamnya? Baik, terima kasih. Jadi memang di kampung binaan, di kampung Bapuria itu mayoritasnya Papua semua. Jadi sebagian besar itu petani, jadi mereka berkebun. Hmm. Jadi saya lihat di sana lahannya luas sekali. Kampung Bapuria itu dia memiliki 6 dusun. Dari dusun Barito, dusun Siria Gunung, dusun TSM, dusun Sarmi, dusun PKS. Jadi itu dia memiliki luas wilayahnya cukup luas. Terus banyak lahan kosong. Terus masyarakat saya lihat mereka bertanam hanya singkong terus ubi. Sehingga saya membentuk kelompok, ada bikin 3 kelompok untuk membuat buka lahan pertanian. Oke. Nah, jadi setelah kami buka pertanian itu, saya meminta bantu di Dinas Pertanian Kabupaten Kerom untuk membantu untuk bibit. Jadi bibit terkait dengan bibit jagung, jagung, terus sayur-sayuran, ada juga kacang tanah, ada kacang panjang, dan ada juga ketimun. Oke. Itu yang kami lakukan di sana. Oke, artinya apa yang Bapak dan teman-teman lakukan mungkin mencari bibitnya tuh sampai keluar daerah ya, karena mayoritas tuh menanamnya hanya di kategori ubi situ saja dan akhirnya sekarang lebih kaya lagi kan hasil buminya. Nah, awalnya seperti apa nih tanggapan dari masyarakat? Kenapa mungkin tanaman sebelumnya tuh hanya itu-itu aja? Apakah karena merasa mungkin tanahnya kurang cocok ditanami jenis yang lain atau memang itu tadi bibitnya tuh tidak ada atau susah dicarinya nih, Pak Batias? Memang bibitnya susah. Hmm. Bibitnya memang yang ada itu saja masyarakat mereka menanam cuma ubi dengan singkong terus sayur-sayur itu ya itu. Selain dari itu tidak ada, makanya yang saya lihat yang mana yang tidak ada itu seperti kacang panjang, kacang tanah, terus ada ketimun seperti itu yang saya minta bantuan di Dinas Pertanian Kabupaten Kerom. Jadi mereka bantu saya, itu yang saya mengajak masyarakat untuk menanam. Oh, berarti secara karakteristik tanah sih sebenarnya baik-baik saja begitu ya. Ini perkara benihnya aja yang nggak ada. Lah, terus Pak dari Mbak Batia sendiri Pak, kemudian
ngambil benih-benihnya itu dari mana aja? Apakah kemudian Bapak sampai mencari keluar daerah, sampai keluar kota untuk kemudian dibawa ke Kerom atau seperti apa? Ya, itu saya minta bantuan di Dinas Pertanian. Mereka memberikan kami bantuan berupa Hmm, bibit-bibit yang tadi saya sebut itu. Oke. Dan Hmm. itu tumbuh dengan baik Pak di Kerom. Ya, puji Tuhan, memang kalau untuk masalah tanah itu memang tanahnya subur sekali sana. Jadi Oh, cuma puji Tuhan. masyarakat yang di sana kekurangan bibit saja, bibitnya. Ya. Oke. Ah. Dan sejauh ini sekarang sudah banyak Pak, hasil buminya sudah beragam juga, semakin beragam. Bagaimana tanggapan dari warganya sendiri nih Pak? Apakah mungkin hasil, panennya juga jadi ini ya berlimpah sekali gitu dan apakah ini masih sejauh ini dipakai konsumsi untuk warga saja lagi atau udah sampai bisa dijual ke berbagai daerah mungkin? Baik, terima kasih. Jadi untuk hasil dampak daripada pertanian kami yang kami lakukan di sana, jadi masyarakat tuh mereka ada hasilnya itu untuk konsumsi pribadi, terus ada juga untuk jualan. Jadi Mmm. mereka untuk kebutuhan mereka untuk terpenuhi. Jadi sampai saat ini juga mereka apa yang saya ajarkan untuk bertanam, berkebun, terus cara menanam seperti apa, saya kasih bantuan bibit seperti itu, mereka sudah lakukan. Apa yang saya Oke. ajarkan sudah masyarakat saya sudah lakukan. Pak, Mmm. hasil dari yang sudah bertani begitu ya, hasil yang paling Iya, unggulnya itu yang mana Pak? bagaimana Pak? Hasil yang paling unggulnya, yang paling baik, yang tumbuhnya dengan baik sekali begitu ya, dari sekian banyak tanaman yang ada, itu yang mana Pak? Ya, semua Pak, semua Oh semua? semua tanaman itu bagus, hasilnya Wah bagus semua Pak. keren banget. Mmm. Bapak bentar dulu deh, Bapak belajar bertani dari mana sih Pak? Apakah otodidak atau nyari-nyari di YouTube atau dari mana gitu Pak? Ya, saya banyak belajar dari YouTube juga Pak. Dari Oh, Mmm. YouTube saya banyak juga Mhm. lihat-lihat di kampung apa di Kabupaten Keram ini kan dia daerah hmm. Mhm. transmigrasi. Jadi saya juga banyak yang belajar dari kampung-kampung lain. Oh. Jadi saya Mmm. lihat mereka tanamnya seperti bagus. Saya lihat, oh ya ini yang bagus, itu yang saya lakukan juga di kampung binaan saya di sana. Wah Oke. keren banget Pak. Iya, jadi hasil buminya sekarang Pak, karena sudah semakin beragam dan juga mungkin, sudah, lumayan berlimpah begitu ya. Tadi untuk yang dijualnya apakah masih dijual ke masyarakat sekitar saja atau justru udah sampai keluar kota, luar daerah dan bahkan mungkin udah sampai ada orang dari luar, wilayah dari Kerom yang mencari Pak ke Kerom untuk beberapa hasil bumi dari hasil panen teman-teman yang ada di Kerom? Baik, terima kasih. Jadi hasil hasil daripada hasil bumi ini ada masyarakat itu mereka jualan di pasar. Jadi Mmm. bukan pasar di ini tapi dia beda kabupaten. Itu Kabupaten Jayapura. Jadi Ke dari Kabupaten Jayapura. Kampung Bapurnya, Kabupaten Kerom, mereka naik taksi lagi jualannya di Jayapura. Ada juga jualan di sekitaran Kabupaten Kerom juga. Oke. Jangan-jangan udah sampai terkenal ya kayak, "Wah ini timun dari Kabupaten, Kerom," Kerom gitu gitu ya. ya. Pasti hasilnya bagus, mungkin apa, buahnya besar-besar dan seterusnya. Pak, ini pertanyaan sedikit nih Pak. Dari hasil penjualan bertani tersebut begitu ya, apakah kemudian juga bisa membantu masyarakat di sekitar nih Pak, sampai sejauh itukah? Atau baru hanya, oke ini sudah ada hasilnya dan sudah bisa dinikmatin juga bersama-sama, kemudian masih ada sisa, sisanya dijual? Atau seperti apa Pak pembagiannya? Ya pembagian pembagian hasil daripada apa yang kami tanam ini, Mhm. ada juga yang jual. Jadi untuk jual untuk kebutuhan mereka mungkin beli bumbu dapur atau mungkin perlengkapan seperti pakaian, alat-alat dapur seperti itu. Terus ada juga yang untuk mereka konsumsi. Mhm. Jadi puji Tuhan sampai saat ini apa yang saya ajarkan ke masyarakat tuh mereka sudah lakukan sesuai apa yang saya ajarkan. Dari cara apa bibit yang saya kasih, cara menanam, terus cara untuk pengelolaannya bagaimana, terus hasilnya seperti apa mereka lakukan, mereka ikuti masyarakat saya itu bagus. Oh, untungnya Mmm. masyarakatnya juga bahu-membahu Gitu bersama Pak. ya Pak ya?
Siap, selalu sama-sama. Kerja juga gotong royong, gotong royong. Wah Oke. seru Iya. sih. Pak, untuk, bertani ini atau bercocok tanam ini, apakah sekarang menjadi penghasilan utama dari teman-teman, masyarakat Kerom yang ada di sana? Atau mungkin baru jadi sampingan aja nih? Karena kan tadi udah sampai ada yang dijual ya. Apakah ya itu sudah saking menghasilkannya dijadikan mata pencaharian utama nih bagi warga-warga yang bertani di, Kerom? Baik, jadi masyarakat saya di sana itu memang mayoritasnya petani. Jadi memang mereka itu sudah hasil-hasil yang berkebun itu yang mereka gunakan di sana. Gunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari untuk kebutuhan mereka. Oke. Pak, ini juga kalau digambar kita lihat ya, kan sepertinya tadi Bapak sudah berupaya mencari bibit-bibit yang lain untuk para petani, sebagai mata pencaharian, warga Kerom. Tapi dilihat juga sepertinya Bapak, melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk anak-anak di desa binaan juga, Pak. Sepertinya tadi, terlihat ya Bapak membagikan buku bacaan. Apakah ini juga, Bapak sekaligus membangun perpustakaan nih, Pak, mungkin untuk meningkatkan literasi dari anak-anak yang ada di sana juga? Baik, terima kasih. Jadi di Kampung Baburia ini kan dia sangat luas. Yang tadi saya sebutkan lokasi beberapa dusun itu. Jadi yang ada sekolah itu cuma satu dusun. Hmm. Terus yang dekat dengan sekolah itu cuma dua dusun. Selain dari itu cukup jauh. Mhm. Sehingga anak-anak di sana sudah seumur sudah mau sekolah, tapi mungkin karena jaraknya jauh, mereka tidak sekolah. Sehingga saya ambil inisiatif untuk membangun perpustakaan. Saya membangun perpustakaan di sana. Jadi setelah adik-adik ini mereka selesai belajar pagi, terus sorenya mereka luangkan waktu untuk datang belajar di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu juga saya buat bukan untuk anak sekolah saja, Mhm. tapi saya buat untuk umum. Jadi untuk dewasa juga. Terus ada masyarakat saya di sana, warga binaan saya ini ada beberapa orang tua juga. Mereka tidak tahu membaca, sehingga saya juga mengajarkan mereka untuk cara membaca. Terus Oh. khusus untuk mama-mama, ada juga buku-buku pertanian. Jadi saya mengajarkan juga kepada mama-mama untuk cara menanam yang baik seperti apa, terus bibit yang bagus seperti apa, pupuknya seperti apa, itu yang saya ajarkan di tempat perpustakaan itu. I see, Oh. I see. Heeh, tidak terbatas untuk anak Rengkes saja ya, tapi siapapun itu tidak Mm-mm. terpatok usia silahkan bisa, menggunakan fasilitasnya tentunya untuk meningkatkan literasi dari semua masyarakat. Pak Batias, aku penasaran deh Pak. Apa sih yang kemudian membuat Pak Batias ini sekarang tertarik sekali untuk membantu masyarakat? Karena sekarang kan yang dilakukan tidak hanya satu hal saja ya, tidak hanya bertani, tapi kemudian juga membantu anak-anak untuk belajar membaca, tidak terbatas apapun. Mhm. Apa yang membuat Pak Batias seneng banget bantuin orang gitu loh Pak? Baik, terima kasih. Jadi itulah tugas saya kerjakan dari pimpinan, terus tugas yang saya selaku Babin Kamtibmas, masyarakat dari asli Papua juga. Sehingga saya harus saya buktikan bahwa saya juga bisa berubah di kampung itu sama dengan kampung-kampung trans yang lain, seperti itu. Jadi saya tidak mau kampung saya, kampung saya, terus masyarakat saya itu begitu-begitu saya, tapi saya harus merubah supaya kampung itu dia jadi baik. Hmm. Sama dengan kampung-kampung trans lain, seperti itu. Itu tujuan saya. Oke, tapi kan sebenarnya penugasan ini kan akan terus berpindah ya Pak ya. Karena bisa jadi misalnya Pak Batias akan dipindahkan lagi ke daerah lainnya. Apakah kemudian apa yang Bapak lakukan saat ini akan juga dibawa nanti suatu saat ketika Bapak dipindah tugaskan? Atau misalnya Bapak ngerasa kayak, oh saya sudah berhasil membangun nih gitu ya suatu lingkungan yang baik. Udah aja saya mau sekarang menikmati hidup buat diri saya sendiri gitu. Atau seperti apa Pak? Baik, Pak. Jadi itu tidak ada niat saya seperti itu, tapi saya tetap mempertahankan itu. Itu karena itu tugas yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk saya melayani masyarakat. Oke. Jadi itu salah satu ibadah juga buat saya untuk melayani masyarakat. Ya. Berarti ini Mmm. bukan hanya arahan dari pimpinan, tetapi memang arahan dari Tuhan sudah seperti itu. Dan saat ini Pak Batias sendiri Siap, hanya siap, ibaratnya menjadi jembatan begitu ya Pak, dari Tuhan kepada siap. masyarakat semuanya lewat tangannya Pak Batias ya Pak?
Oke. Ini adem banget ya. Betul, Pak Batias ini juga tadi kan udah macam-macam ya kita bahas mulai dari Bapak, membantu pertanian, masyarakat di sana, kemudian tadi juga membangun taman bacaan untuk meningkatkan literasi. Ya sudah tentunya sebagai polisi juga yang selalu mengayomi masyarakat, ini Bapak juga selalu menerima aduan nih Pak katanya dari, masyarakat sekitar gitu ya. Nah kira-kira seperti apa nih Pak aduan-aduan yang sering masuk ke Bapak, terutama mungkin dari masyarakat di Kampung Baburia Kerom sana? Baik, terima kasih. Saya jelaskan sedikit. Jadi, saya tugas pokok saya itu di Unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Kerom. Jadi, pimpinan percayakan saya sebagai Babin Kamtibmas di Kampung Baburia. Jadi, kegiatan saya sehari-hari pagi itu saya datang kalau apel di kantor saya preman, pakaian reskrim. Nanti setelah itu sementara saya di kantor, ada warga mungkin telepon terkait dengan terjadi permasalahan di kampung. Saya minta izin sama pimpinan saya dalam hal ini, Kasat Reskrim atau Kanit, yang di ruangan saya pulang ke rumah lagi kurang lebih 20 menit, saya pulang ke rumah, saya ganti pakaian Babin Kamtibmas lagi, terus saya datangi ke masyarakat. Jadi saya datangi tanya terkait dengan persoalan-persoalan itu, dan kami selalu menyelesaikan problem solving itu tidak pernah kami selesaikan di tingkat polsek maupun di Polres. Tapi kami selalu selesaikan itu di di Kampung Baburia, di desa, kantor Mhm. desa. Terus ada juga permasalahan kesalahpahaman, terus ada juga terkait dengan pencurian. Itu yang kami selalu Mmm, selesaikan itu di kampung binaan di desa Baburia itu. Oke. mmm. Setelah dari apa yang Bapak lakukan Pak sampai saat ini ya, dari ya ibaratnya mendengarkan aduan, kemudian menindaklanjuti aduan tersebut, bertani, meningkatkan literasi. Ada nggak sih Pak perubahan yang dirasakan di sekitar Kabupaten Kerom itu sendiri? Apakah ada yang dirasakan perubahannya dan kemudian membantu masyarakat sekitar dan sejauh mana Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang perubahan itu sangat besar. Jadi dulunya masyarakat saya di sana dulu cara menanamnya seperti ubi apa singkong saja, tapi sekarang mereka sudah bisa menanam sendiri seperti apa yang saya ajarkan mungkin Wow, seperti itu. Ya, Mmm, keren banget Pak. Berarti sekarang sudah bisa berdikari ibaratnya gitu ya Pak ya, udah bisa swadaya ya Pak? siap, betul sekali, Pak. Siap. oke. Pak, jadi sekarang sehari-hari Bapak jadwalnya gimana nih, Pak? Apakah setiap hari mungkin ada ke, pertanian gitu, tempat kawasan pertanian ya, kemudian Bapak juga apakah masih mengontrol nih ke tempat taman bacaannya gitu, guna mungkin menarik, terutama anak-anak, tapi nggak cuma anak-anak tadi ya, orang dewasa juga untuk meningkatkan, literasinya. Apakah itu masih Bapak kontrol setiap hari harus didatangi atau sebetulnya sudah mengalir begitu saja, Pak, sudah beroperasi setiap hari, tanpa harus ada Bapak? Baik, terima kasih. Jadi memang kegiatan saya tuh saya atur waktu memang, saya atur waktu selesai kegiatan di kantor kalau tidak ada setiap sore pasti saya datangi di kampung. Jadi kurang lebih dari tempat tinggal saya itu di asrama Polsek Arso Kota. Jadi saya dari tempat tinggal saya ke kampung binaan itu kurang lebih hampir 1 jam lebih, hampir dua jam. Mmm. Jadi saya datangi sana menanyakan terkait dengan situasi Kamtibmas, terus selalu itu setiap setiap hari saya lakukan itu. Jadi saya tidak pernah rasa lelah, tapi saya semangat terus untuk melayani masyarakat di sana. Luar biasa, setiap hari PP 1 jam ya, atau mungkin 2 jam ya Pak dengan pulang pergi ya, tapi dilakukan untuk Ya, kemajuan dari teman-teman di Kampung Baburia betul. Kerom. Pak, setelah ini Pak, ada lagi nggak nih yang dipengenin, yang ingin dilakukan oleh, Pak Batias gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, untuk masyarakat mungkin, atau mungkin pengen ada gebrakan yang lainnya Pak? Boleh di-share nggak nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi ada juga rencana kami membuka lahan pertanian juga. Oh, nambah Seperti lagi Pak? siap, tapi bukan tanam untuk yang tadi, tapi mungkin kita tanam yang lain lagi. Oh, Rencananya pengen Ya, apa apa Pak, Pak? yang belum ada? di sana padi belum ada, Apa Pak, padi maaf? terus padi. Oh, padi. Padi, berasnya Oke. justru Ya, belum ya padi Pak ya, belum. sawah ya? Sawahnya belum. Jadi di sana belum sawahnya kan sayur seperti sayur sawi. Mhm. Wah, ini kayaknya kalau beneran bisa menanam semuanya gitu ya,
Abis ini mudah-mudahan Bapak punya rumah makan sendiri ya Pak. Amin Karena- ya. Tinggal metik semuanya ya. Belum ada jadi itu yang saya Betul. Nanti mungkin Pak berikutnya ada Siap. ini ada kolamnya ya Pak ya. Ada balong Pak kalau kata orang sini Pak. Tiba-tiba nanti ada lele, Gurame, ada gurame, peternakan. Mila, dan teman-temannya. Itu dia Siap. semuanya hasil sendiri ya Pak ya. Ya, sudah ada rencana itu, sudah ada Udah rencana rencana kami juga, mau Pak? kolam juga. Wah gila. Emang Sudah ada rencana. visioner berarti Betul, nih. betul. Sebelum kita mikirin gitu ya, Pak Batias sudah kepikiran sampai sana. Sudah ada blueprintnya ini sepertinya Pak Batias ya gitu. Ada, Plan ada. besarnya gimana. Pak Batias, terima kasih banyak udah mau diajakin ngobrol-ngobrol Pak. Ya, mudah-mudahan semua plannya terrealisasi ya Amin. Pak ya. Karena kita sangat optimis melihat Bapak tuh satu-satu semuanya selesai. Ya. Semoga nanti apa yang belum dan yang sudah direncanakan bersama teman-teman dari Kampung Baburia Kerom bisa terlaksana dan masyarakatnya semakin bisa bikin segala sesuatunya sendiri tanpa tergantung dari daerah lain mungkin ya. Amin, amin. Pak Batias, sekali lagi salam buat teman-teman di Keron sana, sama keluarga kita di sana juga. Siap. Mudah-mudahan semuanya Siap. sehat, mudah-mudahan semuanya bahagia juga ya Pak ya. Siap. Sampai Siap. jumpa Bapak Batias, semoga sehat selalu.